Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Khairunisa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Kota Medan. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Tahsin sesi 3, yaitu membaca Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 1-4 dan membaca Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 beserta penjelasan dari hukum nun sukun atau tanwin serta qalqalah. Sebelum saya membaca Al-Quran Surah Al-A'raf dan Al-Ikhlas, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pembagian dari hukum nun sukun atau tanwin serta qalqalah. Untuk hukum nun sukun itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada idhar halki, yang kedua ada ikhfa hakiki, yang ketiga ada idgham bi gunnah, yang keempat ada idgham bila gunnah, dan yang kelima ada iqlab. Nah, yang pertama idhar halki. Idhar artinya jelas dan halki adalah tenggorokan. Jadi setiap huruf yang keluar yang berasal dari tenggorokan maka harus dibaca jelas. Lebih tepatnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 6, yaitu huruf halki atau huruf tenggorokan. Hurufnya ada apa saja? Yang pertama ada huruf ha, hamzah, hamzah, ha, kha, gha, dan a. Nah, jadi dari ke-6 huruf tersebut, kita ketika menjumpainya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka kita harus membacanya dengan jelas. Untuk contohnya nanti akan saya lanjutkan lagi. Yang kedua adalah ikhfa hakiki, yaitu ikhfa artinya samar-samar dan hakiki itu adalah yang sebenarnya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 dari huruf hijaiyah, maka dia dibaca dengan samar-samar. Huruf yang 15 itu ada huruf ta, za, ja, da, za, sa, sya, so, bo, to, zo, fa, kof, dan kaf. Nah, jadi cara membacanya samar-samar ya. Lanjut, yang ketiga ada hukum idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan, dan bi gunnah, bi dengan, lalu gunnah itu artinya dengung. Jadi memasukkan huruf dengan dengung. Artinya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya, maka dibaca dengan dengung. Untuk contohnya nanti saya akan berikan lagi percontohannya. Lalu hukum yang keempat adalah idgham bila gunnah. Bila berarti dengan tidak, berarti memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf selanjutnya dengan tidak dengung. Huruf yang pada idgham bila gunnah itu hanya ada 2. Yang pertama adalah huruf lam, yang kedua adalah huruf ro. Jadi contohnya itu idgham bila gunnah ketika min bertemu dengan la, milla, ya, dia seperti itu. Nanti saya akan berikan contohnya lebih jelas lagi. Lanjut, yang kelima yaitu adalah iqlab. Iqlab adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Untuk iqlab itu dia nun sukun atau tanwin diubah atau diganti menjadi huruf mim sukun. Yang tadinya min ba'di menjadi mim ba'di. Nah, dia diubah. Nah, selanjutnya untuk qalqalah itu artinya adalah getaran, goncangan, kemudian juga pantulan. Nah, ketika huruf qalqalah yang ada 5, yang salah satunya ada huruf ba, ja, da, to, dan qa. Nah,
Cara membacanya adalah dengan dipantulkan. Ba, ab, aj, ad, alqa. Nah, qalqalah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah sughra artinya qalqalah kecil, sedangkan qalqalah kubra artinya adalah qalqalah besar. Apa yang membedakannya? Qalqalah sughra itu dibaca atau terletaknya pada tengah kalimat, ya. Kalau dia kubra terletaknya di akhir kalimat atau ketika kita waqaf atau berhenti, maka kita bacanya dengan suara yang jelas. Contohnya kalau qalqalah kubra itu pada Al-Quran surah Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Nah, ahad. Nah, itu termasuk qalqalah kubra. Oke. Sebelum itu saya coba akan bacakan dari awal dulu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Jika kita perhatikan di ayat kedua pada kata kitabun un. Nah, di sini terdapat dhammah tain maksud saya bertemu dengan hamzah atau alif, maka dia dibaca jelas. Nah, ini termasuk dari contoh idhar halki, ya, karena tanwin bertemu dengan hamzah. Lanjut ada unzila. Kata nun sukun bertemu dengan huruf nun sukun bertemu dengan huruf za, maka dibaca samar karena dia termasuk dari hukum ikhfa hakiki yang dibaca samar. Cara membacanya yaitu unzila yakun fi. Lalu contoh harajum min. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan mim sukun, maka dia termasuk dari idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya. Lanjut litunzira, ini termasuk dari contoh ikhfa hakiki. Lanjut mir rabbikum. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dia dibaca dengan tidak dengung atau idgham bila gunnah, yaitu cara membacanya mir rabbikum. Lanjut qaryatin ahlak. Nah, di sini kata
Tanwin maksudnya qaryatin itu berharokat tanwin bertemu dengan hamzah atau alif, maka dia dibaca jelas atau hukumnya idhar halqi. Lanjut, kemudian bayatan auhum, nah itu termasuk juga idhar halqi. Di sini saya juga melihat di ayat ketiga yang terakhir qalilan ma. Nah, tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dia dibaca dengan idgham bi gunnah, ya artinya dileburkan tanwin tadi masuk ke dalam huruf mim, maka dia tidak terdengar lagi an di situ, bukan qalilan ma, tapi qalilan ma. Bacanya dengung, qalilan ma, seperti itu. Lanjut, untuk surah Al-Ikhlas saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk contoh dari qalqalah, kita lihat pada kata qul huwallahu ahad. Terdengar jelas, ahad berarti itu contoh dari qalqalah kubro. Kenapa? Karena huruf dal kita sukunkan di situ. Kita matikan, kita waqaf, berhenti, maka dia menjadi qalqalah kubro dan terdengar jelas bacaan pantulannya. Lanjut, untuk contoh dari qalqalah sughra yang terletak di tengah itu ada pada ayat ketiga lam yalid. Nah, di situ dia tetap terdengar pantul tapi lebih samar atau lebih kecil suaranya daripada qalqalah kubra. Contohnya lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.